2 miliar aja di bangunannya doang untuk 9 kamar itu sangat-sangat mahal. Hai, balik lagi bersama saya, Antoni Zarsono. Nah, teman-teman, hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan lagi yang masuk ke DM Instagram aku. Kali ini pertanyaannya bagus dan cukup menarik, jadi aku akan bacakan ke kalian. Ini pertanyaan dari Ekawati di Bali. Hai Antoni, mau nanya apakah boleh minta tolong bahas tentang pembahasan perhitungan sewa kos biar tidak boncos? Karena selama ini pakai uang cash belinya, akhirnya perhitungannya penghasilan di bawah suku bunga bank. Atau bagaimana cara kita menghitung ya, apakah boleh tolong di-share di video seandainya tidak keberatan? Tidak keberatan dong, karena di videonya Antoni Zarsono semuanya itu belak-belakan, semuanya itu hasil dari pengalaman nyata dan real story. Jadi apapun yang aku sampaikan di sini itu tidak cuma teori aja, tapi apa yang sudah aku praktekkan. Jadi teman-teman bisa belajar juga dari apa aja pengalaman-pengalaman yang pernah aku alamin. Saya ada bangun kos-kosan bertahap, tanahnya milik saudara. Bangunan awal 5 kamar, ditingkatkan lagi 4 kamar, jadi total 9 kamar. Tapi sekarang adik saya mau jual tanah tersebut ke saya. Saya hitung kembali, hampir invest 2 miliar di sana, tetap hasilnya saat ini hanya sekitar 10 juta per bulan. Apakah ini termasuk boncos gak ya? Terima kasih Antoni. Nah teman-teman, dari case ini aku banyak kecurigaan. Jadi itu 10 juta itu karena kos-kosan ini itu tidak dijadikan harian atau gimana ini? Jadi ini kalau di Bali dengan harga 10 juta per bulan itu kok kayak rasanya terlalu kecil ya. Entah kenapa kok ini 9 kamar itu satu bulannya berarti cuma 1 juta loh, 1,2, 1,3 mungkin ya. Habis itu kan masih dipotong listrik apa segala macam, ya mungkin hasilnya jadi 10 juta. Cuman ini kok rasanya terlalu kecil. Apakah karena propertinya nggak laku? Apakah karena propertinya itu nggak keisi semua, makanya dia bisa seperti itu? Atau gimana? Ini kurang detail ya, karena per kamarnya itu nggak tahu harganya berapa. Apakah karena per harinya itu ternyata ada 9 kamar, yang keisi itu cuman 4 kamar atau 5 kamar. Nah makanya karena 4 kamar 5 kamar makanya dia cuma dapat 10 juta. Berarti per kamar kan dia jual itu 2 juta. Nah apakah seperti itu atau gimana? Jadi pertanyaan pertamanya tuh, kenapa kamarnya itu harganya dijual sangat-sangat murah? Nah apalagi di Bali ya posisinya. Di Jogja aja aku tuh bisa aku kasih rate harga itu kurang lebih sekitar 1,8 juta. Nah kok di Bali malah lebih murah? Apakah di Bali posisinya kurang bagus atau gimana? Ataukah posisi karena COVID atau enggak? Nah terus habis itu kemudian yang diinvest ini 2 miliar. Saya hitung kembali hampir 2 miliar di sana, tetap hasilnya 10 juta per bulan. Nah 2 miliar ini itu 2 miliar yang sama tanah dan bangunan, atau 2 miliarnya ini tuh cuman bangunannya aja. Jadi dia invest bangunannya itu 2 miliar. Nah kalau investnya 2 miliar aja di bangunannya doang untuk 9 kamar itu sangat-sangat mahal. Jadi teman-teman, untuk gampang-gampangannya, goblok-goblokannya itu kita mikirnya tuh langsung lihat gimana sih cara ngitungnya harga bangunan ini berapa. Nah teman-teman tuh kurang lebih kalau kita speknya nggak terlalu tinggi itu biasa per meternya 3 juta. Jadi kalau misalkan teman-teman mau hitung tanah luas bangunannya misalkan 150, nah biasanya itu 3 juta aja harganya. Jadi 3 juta kali 150 ya berarti kurang lebih sekitar 450 juta. Itu untuk harga bangunannya aja. Nah kalau misalkan ini 2 miliar itu bangunannya aja, apalagi semua 9 kamar ya, nggak arti ini bangunannya tuh berapa besar kok bisa sampai akhirnya itu jadi 2 miliar. Nah kalau misalkan 2 miliar itu dengan bangunan per meternya 3 juta itu kurang lebih sekitar 2 miliar dibagi 3. Nah, sekitar 666 loh. Gede banget itu 666 dikali 3 juta. Iya. Bangunan 666 itu kan nggak mungkin ya, bangunan 666 tapi kamarnya cuma 10, kamarnya cuma 9, itu sangat-sangat tidak mungkin. Itu terlalu besar. Jadi ini mungkin sama tanahnya, sama bangunannya kurang lebih 2 miliar. Nah itu baru cocok. Nah kalau bangunan sama tanah itu 2 miliar, kamu ngasilin cuman 9 juta. Kalau kamarnya itu full, itu sangat-sangat tidak worth it. Karena yang paling benar itu
kos-kosan kamu tuh harus bisa mendapatkan cash flow kurang lebih sekitar 8-10% return per tahunnya. Kalau tidak bisa sampai segitu, ini berarti agak boncos, agak kurang bagus, agak kurang sehat. Nah, ini agak kurang bisa saya saranin untuk beli ya. Cuman balik lagi, kalau misalkan harga sewanya itu masih bisa ditingkatkan, apakah karena kamu tuh terlalu murah? Jadi ada beberapa tips ya teman-teman, supaya properti kamu itu bisa meningkatkan harga jualnya. Misalkan dari yang per kamarnya itu cuman kamu kasih kosongan, ya kan, kamu kasih kosongan, nggak kasih apa-apa, cuman kasih kamar sama lampu doang, itu biasa kan dijual 500.000 ya kalau di Jogja ya, atau 400.000 kalau kosongan, tergantung sama speknya. Tapi kalau misalkan kamu tinggal kasih kasur, kasih dipan, habis itu kasih meja belajar, habis itu kasih kursi, terus habis itu kasih lemari, itu sebenarnya ya, aku hitung-hitung ya, kalau misalkan dipan lemari mungkin kurang lebih sekitar 2 juta, 2 juta tambah lemari, kamu nggak usah beli yang bagus-bagus lah, pakai lemari plastik 1 juta ya kan, kurang lebih sekitar 3 juta. Terus habis itu sama kursi, sama AC, kursi AC sama meja kurang lebih ya, hitung-hitunglah 2 juta tambah 5 juta total. Tadi kan total keseluruhan ya mungkin sekitar 6 juta. Cuman harga sewamu tuh bisa ningkat gila-gilaan, dari yang 500.000 bisa jadi 1,5 juta. Bayangin teman-teman, dari 500.000 kalau misalkan kalian kali 12 itu cuma dapat 6 juta. Tapi kalau 1,5 kaliin 12 itu berarti kurang lebih sekitar 18 juta. Jadi itu beda banget ya teman-teman, yang tadi hasilnya cuma 6 juta, yang ini bisa 18 juta. Kalau kalian investnya lebih tinggi sedikit, per kamar kalian tambahin 6 juta, dalam beberapa bulan itu kalian sudah bisa BEP. Jadi lebih cepat lah teman-teman. Kalau misalkan kalian kamarnya ini kalian jualnya terlalu murah, ya kalian tingkatkan value-nya supaya kelihatannya itu bisa dijual lebih mahal lagi. Nah itu teman-teman bisa ya. Jadi atau kalau enggak, karena first cost itu kan beberapa juga ada yang nggak punya parkiran. Nah aku tuh sempet tuh sewa parkiran di lahan sebelahnya. Nah kalau sewa lahan sebelahnya itu pun juga aku hitung juga. Jadi aku sewa lahan sebelahnya, aku minta per mobil yang masuk ke sana itu aku bayar ke pengelolanya itu 50.000 per bulan. Tapi di first cost-nya itu aku tagihnya itu 200.000 per bulan. Jadi value-value seperti itu tuh bisa ditingkatkan. Kalian bisa naikkan harga sewanya dengan meningkatkan value-value kecil. Pasti ada orang yang pengen punya mobil yang tinggal di tempat kalian. Nah bisa juga kalian masukkan itu. Jadi kalian sewa lahan, kalian kerjasamakan lahannya itu, kalian bilang ke pemiliknya kalau misalkan saya minta 50.000 per mobil. Nah, tapi kalian jual ke orang itu 150.000. Nah, tips-tips seperti itu bisa meningkatkan harga kenaikan kos kalian. Nah, terus habis itu juga kalian bisa kasih juga fasilitas kayak kamar mandinya itu bener-bener sudah water heater. Kan water heater tuh murah banget teman-teman. Kadang-kadang tuh orang pada mikir, waduh kalau saya beli water heater saya invest lagi, kok rasanya investnya terlalu banyak. Enggak teman-teman, kalian dengan tambah water heater kalian bisa tambah tingkatin value lagi 200.000. Padahal water heater itu kalian pakai yang murah-murah aja itu cuma harganya 1.100.000. Itu bener-bener murah dan bisa applicable banget buat kalian yang pemilik kos-kosan. Nah kalau enggak, kalian juga bisa pakai cara dimana ketika kalian itu kosong, misalkan kalian itu 4 kamar atau 5 kamar yang keisi, masih ada 5 kamar sisanya. Nah kalian bisa juga kamar itu dijual harian. Kalian juga bisa juga langsung masukkan ke OTA, masukkan ke Traveloka, Booking.com. Nah kalian harus belajar itu cara pakainya gimana, cara masukinnya gimana, cara kalian ambil angle fotonya gimana. Nah mungkin juga salah satu nggak bagusnya itu adalah kalian ambil angle fotonya juga kurang bagus. Itu juga sangat-sangat berpengaruh ya. Jadi kalau bisa, apalagi kalau misalkan orang-orang yang sudah berumur, yang punya pemilik kosan, biasanya kan mereka tuh foto ala kadarnya, bahkan HP-nya mereka aja juga ala kadarnya. Nah itu mungkin kalian bisa panggil fotografer untuk kalian fotoin langsung propertinya. Jangan kalian, karena kalau fotografer itu mereka punya kamera yang wide, jadi kamar kalian itu akan jauh terlihat lebih besar. Habis itu mereka juga biasanya lebih jago untuk menggunakan filter. Jadi untuk orang-orang yang pengen ngekos di sana, jadi sebelum mereka masuk, mereka cuma lihat gambar aja, mereka udah tertarik. Wah, ini kok lebih bagus daripada platform-platform lainnya, lebih bagus dari kompetitor-kompetitor kos-kosan lainnya. Nah, itu juga bisa jadi salah satu penunjang gimana kalian itu bisa menaikkan harga propertinya, bisa meningkatkan harga kos-kosannya. Nah, supaya kos-kosan kalian itu jauh lebih valuable, lebih menarik dibandingkan properti-properti lainnya. Nah, teman-teman,
Mungkin kayak gini dulu, aku bisa bantu kalian supaya kalian itu bisa ngebedah gimana caranya supaya properti kalian itu lebih laku lagi. Nah, seperti yang pertanyaannya dari Ibu Ekawati yang di Bali ini, semoga pertanyaan ini bisa menjawab supaya kalian itu tidak boncos. Karena sekali lagi, untuk menjadi properti yang tidak boncos menurutku itu kalian harus bisa mendapatkan cash flow 8-10% per tahunnya. Nah, teman-teman juga wajib banget tahu cash flow itu tuh 8-10%, tapi kalian harus juga cari tanah di mana capital gain-nya itu bisa sampai 10-15%. Jadi kalian itu mempunyai return itu bisa sampai 25% dan itu sangat-sangat bagus. Kalau kalian bisa menemukan hal itu, kalian akan bisa meningkatkan uang kalian bisa mengelola uang kalian itu jauh lebih cerdas daripada orang-orang yang masukkan uangnya itu cuma deposito, karena kita mendapatkan return sampai 25%. Nah, teman-teman, ini sangat-sangat gede ya, teman-teman ya. Teman-teman hitung, saya saranin teman-teman cuma download Easy Calculator. Ini karena penting banget. Karena beda banget ya, kalian punya uang 1 miliar ya. Kalian punya uang 1 miliar, kalau misalkan annual rate-nya di deposito itu 5%, dan periodnya compoundingnya itu kurang lebih 20 tahun ya kan, itu kalian cuman meningkatkan uang kalian menjadi 2,6 miliar. Jadi kalian ya, kalau Bu Ekawati ini menginvestasikan 1 miliarnya itu di deposito dalam 20 tahun, uangnya ibu ini hanya akan menjadi 2,6 miliar. Tapi kalau dia bisa investasi di properti dengan capital gain itu bisa sampai 10-15% ya kan, terus ditambah dengan cash flow-nya dia itu 20%. Cash flow-nya dia itu 10%. 10 tambah 15 itu 25%. Teman-teman bisa dilihat ya. Uang yang Ibu Ekawati punya itu menjadi 86 miliar. Nah, teman-teman kalau nggak percaya, teman-teman download sendiri aplikasinya. Kalian masukkan di TVM Calculator. Gimana caranya bisa 86 itu karena compounding ya. Dari 1 miliar naik 25%, jadi 125 naik 25% lagi, 25% sampai 20 tahun uangnya ibu jadi segitu. Nah, jadi ini sangat-sangat berbeda ya. Kalau di deposito masuknya cuma 2,6 miliar, tapi kalau kalian investasi kos-kosan, uang kalian bisa jadi 86 miliar. Ini sangat-sangat jauh. Jadi kalau Ibu Ekawati ini sudah masuk di properti, saya acungkan jempol, bagus. Berarti ibu sudah masuk ke kendaraan yang tepat, ibu sudah masuk ke investasi yang tepat. Yang penting ibu bisa mengelola lebih bagus lagi, ibu bisa menjadikan kos-kosannya ibu menjadi trending, top one. Nah, kalau misalkan sudah sampai seperti itu, ibu tinggal menikmati hasilnya di tahun-tahun setelahnya. Setelah 20 tahun, ibu bisa benar-benar cuan sangat banyak. Nah, ya kan? Teman-teman, thank you for watching. Jika video ini bisa bermanfaat, kalian bisa juga like, comment, dan subscribe video ini. Dan pastikan buat teman-teman yang belum tahu saya atau saudara-saudaranya yang belum tahu saya, pastikan kalian share-share juga video ini supaya mereka juga ngerti tentang investasi di properti. Saya Ferdy Sarsono, I'll see you in the next video. See you guys!